kita liburan juga. Udah lama banget gak sih kita nggak liburan kayak gini? Tempat gini tuh pasti ada yang jaga. Setan maksud lu? Di sini ada 4 kamar. Ini kamar nomor 1. Dan itu kamar nomor 2. Mang, Kemudian itu kamar nomor 3. Yang sendu apapun. Kalau Aden dan Neng mau ke balkon bisa lewat sini. Yang ruangan sebelah situ masih nggak boleh dipakai ya? Ruangan itu belum dibersihin, Neng. Yang putih-putih apa, Mang? Itu kuburan Belanda, Den. Kalau mau ke sana jalan kaki. Iya kan dulu masih kecil sayang, jadi nggak boleh. Dulu aku sering tuh lari-larian dimakan sama adik aku. Bukannya kamu anak tunggal? jadi menurut lo Mang Dadang? Maaf, pintu dapur susah dikunci, Den. Terus kalau semuanya dia yang berkuasa, kita mau ngapain? Apa yang nyetir? Yakin itu suara Mas Budi, gue yakin banget itu suara Mas Budi. Budi udah mati, Ane! Malah pada bengong. Tuh orang masih hidup, Tih. Ayo masuk, Atuh. Welcome to podcast Amikom Jogja. Hai, balik lagi di podcast Amikom Jogja Creative Economic Park. Jadi kalau di rasa-rasa sekarang-sekarang ini lagi musim hujan gak sih creative people? Dan pasti kalian cari hiburan tuh yang terdekat dan dari dalam rumah atau dari dalam kos. Nah, salah satu hiburan yang terdekat dan sangat gampang diakses adalah nonton film. Dan sekarang kita sudah kehadiran sosok yang sangat dekat dengan dunia film dan serba-serbi perfilman gitu. Sekarang sudah hadir namanya Mas Ridwan. Halo Mas Ridwan. Halo. Boleh perkenalan diri dulu buat creative people. Oke. Kenalin, nama aku Ridwan Adi Bintara, sering dipanggil Ridwan. Aku lulusan Amikom tahun 2020. Masuknya di angkatan 2017. Terus profesi sekarang yaitu sebagai film editor. Apalagi? Mungkin cukup. Nanti dilanjutin sama aku. Nah, jadi Mas Ridwan ini adalah salah satu alumni Amikom ya, baru lulus 2020. Iya. Yang dengar-dengar sekarang itu baru menyelesaikan sebuah project film ya. Benar sekali. Nah, sebelum ke situ mau ngobrol dulu soal gimana sih Mas Ridwan itu awal-awal masuk ke dunia film. Mungkin mulai dari kuliah atau mulai dari sebelum kuliah. Oke. Boleh diceritakan secara singkat? Oke. Jadi awal mula aku terjun di bidang perfilman ini, khususnya editor, itu mulai di tahun 2017. Di situ tuh aku mulai ngedit film kelas dulu di Amikom untuk project buat BOIM waktu itu. Terus menang dan akhirnya aku direkrut untuk ngerjain TA-nya teman kampus lain itu, dan di situ juga aku sebagai editornya. Nah, dari filmnya dia itu sudah masuk ke beberapa festival dan alhamdulillahnya juga menang di berbagai penghargaan gitu. Nah, habis itu di tahun 2019 itu pas pandemi aku nekat buat magang di pusatnya industri Jakarta untuk ikutan produksi film layar lebar, dan alhamdulillahnya juga bisa diterima magang waktu itu. Terus selang 1 tahun kemudian itu aku juga diajak buat jadi asisten editor di lokasi di beberapa film juga, dan akhirnya sampai sekarang aku megang untuk editornya sendiri di film Setan Alas gitu. Oh, berarti emang dari dulu spesialisnya di editor. Iya, benar. Itu awalnya tuh dari ini ya, kayak tugas-tugas kuliah gitu. Iya, kayak gitulah. Emang job desk-nya dari dulu ngedit doang gitu ya.
Waktu itu ngedit sama produser nyari duit. Pusing gak sih jadi editor tuh? Kalau pusing tergantung ya, karena keterlibatan editor itu biasanya jauh sebelum produksi, bahkan dari pra-produksi itu udah dilibatin. Jadi Bener-bener. tentunya secara cerita itu editor udah tahu untuk kedepannya setelah produksi gimana ngerangkai gambar itu lebih enak sih kalau dilibatin dari peranya gitu. Berarti salah satu kunci kesuksesan sebuah film itu ada di editor, ya gak sih? Kalau dibilang dari editor kayaknya nggak 100% dia sendiri. Oh iya, maksudnya salah satu. Iya. Salah satu yang besar juga menurutku sih. Iya, karena finalnya kan di editing gitu. Sama ini Mas, boleh diceritain gak sih karir pertamanya apa yang buat layar lebar? Kalau keterlibatan di layar lebar pertama itu film Balada Si Roy. Balada Si Roy itu baru kemarin ya? Iya, rilisnya baru tahun kemarin. Yang main kalau nggak salah Abizar bukan? Iya benar. Oh. Abizar sama Biowan. Oh iya, yang sama Biowan. Iya. Itu jadi editor, Itu jadi asisten editor. Terus setelah itu? Setelah itu aku ngedit, ngasis juga, masih ngasis di film Aum. Ya, yang main Jeffrey Nicole sama Chico Jericho. Gitu. Berarti udah ini ya, masuk pasar industri yang gede-gede ya? Alhamdulillahnya ya. Nah, sekarang kita bakal ngomongin film yang terakhir digarap nih Mas. Di sini sebagai editor juga. Di sini sebagai editor utamanya. Editor utama. Oh, Wow, ya. sudah nggak asisten lagi ya. Sudah jadi editor utama. Nah, boleh diceritain nggak sih sedikit tentang si Setan Alas ini? Judulnya Setan Alas. Setan Alas. Ya, boleh diceritain. Kalau filmnya sendiri itu bergenre sci-fi horror, yang dimana itu kalau teman-teman lihat di trailernya itu ada sebuah apa ya? Villa. Bukan, kalimat. Oh. Sebuah kalimat. Jangan apa ya? Lupa ya editornya. Lupakan semua tentang film horor. Lupakan semua tentang film horor. Nah, di situ adalah kalimat, kalau menurutku ya, satir, menyinggung film-film horor yang sedang beredar sekarang gitu. Nah, untuk cerita dari filmnya sendiri itu ya bakal kalian tonton di bioskop sih, kurang lebihnya. Aku nggak bisa nyeritain karena takut spoiler. Oh ya, mungkin boleh di-spill dikit kenapa ngambil cerita Setan Alas, atau ada pengalaman-pengalaman apa tentang setan di alas mungkin boleh diceritain sedikit ya? Oke. Kalau untuk penceritaan awalnya sendiri itu kenapa setan alas, itu kan setan alas kan sebuah umpatan ya, umpatan bagi orang Jawa gitu. Nah, itu kemudian jadi apa ya? Jadi inspirasi. Ya bukan inspirasi apa ya. Pokoknya di film itu ada umpetan-umpetan yang menyebut setan alas. Jadi setan alas itu bukan berwujud momok atau hantu gitu, enggak. Itu adalah sebuah umpatan aja gitu. Berarti dari umpatan itu kalian bedah. Iya, terus jadi apa ya? Kalau dari segi cerita sih ya, itu setan alas itu yang dibalik semua alur cerita di film Setan Alas gitu. Yang mengatur alurnya gitu. Terus nih katanya ya, ini aku dengar dari seseorang, Setan Alas itu selebrasi dari film-film horor di Indonesia. Itu maksudnya apa? Nah, selebrasi itu yang dimaksud mungkin karena film horor yang kita tonton di bioskop sekarang kan formulanya mungkin hampir sama ya, kayak jump scare dan hantu-hantunya pun bisa kita tebak gitu. Nah, yang seperti aku bilang tadi di film Setan Alas itu bahkan kalian bisa menemukan sisi lain dari film horor yang bisa kalian temukan di film Setan Alas ini. Dan itu bisa menjadi apa ya?
insight sendiri, oh ternyata penggarapan film horor tuh kayak gini gitu. Kayak itu sih. Berarti ini kayak sedikit beda dari film-film horor lain, bisa dibilang gitu? Bisa dibilang gitu karena dari genre sendiri sci-fi horor, bukan horor gitu. Belum boleh di-spill ceritanya gitu, belum boleh ya? Kalau dari trailer sih kelihatannya kayak mahasiswa Ya. lagi berpetualang. Kalau di sinopsisnya itu ada 5 mahasiswa terjebak di dalam satu villa angker di tengah hutan yang mereka tuh susah untuk keluar dari villa itu. Kenapa? Boleh ditonton nanti ya. Nah, boleh tonton. Untuk trailernya udah tayang trailernya bisa ditonton di YouTube. di YouTube. Jangan lupa nonton. Nah, terus kalau misalnya buat prosesnya nih, kalau Mas Ridwan tahu kayak pemilihan karakter dan lain-lain itu gimana di film ini? Apakah sama juga treatmentnya kayak film-film horor lainnya gitu? Kalau untuk pemilihan karakter sih sebenarnya aku kurang tahu untuk itu ya, karena ya aku tahu gimana ya ngomongnya. Sebenarnya aku kurang tahu untuk pemilihan karakter apakah itu ada casting atau ada menurut director, oh kayaknya peran ini cocok dimainkan ini. Aku nggak tahu proses itu. Nah, kalau yang aku lihat itu berdasarkan keinginan director. Jadi peran ini tuh cocok ditokohkan siapa gitu. Feeling ya? Apa ya? Pembawaan tergantung apa ya? Jadi director tuh punya gambaran karakter ini cocok buat diperankan oleh siapa gitu. Karena di film ini pun ada bukan sosok sih, orang besar di film yang akan muncul juga di filmnya. Siapa tuh? Nggak Boleh dikasih tahu. Nggak boleh. Nggak boleh dikasih tahu. Berarti harus nonton gak sih Creative People? Harus Ya, nonton. harus banget. Oke. Sosok mau dikat yo. Orang. Nah, bahas soal direktur ya, tadi sudah disebut di film ini direkturnya siapa Mas? Di film ini direkturnya Mas Yusron Fuadi. Yusron Fuadi. Dia dulu direktur Tengkorak kalau teman-teman tahu. Gitu. Selain itu ada film lainnya mungkin? Tengkorak, Setan Alas, terus apa lagi ya? Film pendeknya Bambang. Kalau film panjangnya baru itu. Kalau boleh tahu beliau nih treatment sutradaranya gimana? Apakah galak banget? Apakah karena ini film horor beliau jadi ikut horor juga? Kalau tipikal beliau itu tegas sih ya. Kalau di set emang tegas, dan dia tipikal yang udah tahu filmnya itu kebutuhannya seperti apa. Jadi shot-shotnya dia udah tahu, blockingannya gitu. Terus karena ini film juga ada CGI, jadi si Mas Yusron ini juga nge-treatment CGI-nya itu unik gitu. Karena kalau orang lain, director lain atau pihak lain kan biasanya CGI ya full 3D kayak gitu kan. Nah, kalau di film Setan Alas ini Mas Yusron ngebuat miniatur yang nantinya bisa dijadikan buat aset 3D di filmnya. Jadi menurutku unik sih caranya dia buat ngebuild 3D-nya itu. Nah, terus tipe ke Mas Yusron itu asik, apalagi ya? Kayak gitu ya. Ya, berarti kayak ya gaul aja gitu Iya, ya, kayak gaul. anak muda gitu. Kayaknya habis ini perlu diundang deh ke sini. Nah, Itu lumayan menarik ya. boleh, Boleh ya. boleh. Kalau bisa ya Mas Yusron ya. Mas Yusron. Kalau bisa. Terus sekarang kita mau bahas tentang achievement nih. Dengar-dengar kemarin baru menang beberapa nominasi. Boleh diceritakan menang apa aja? Kalau Setan Alas sendiri kemarin premier, bisa dibilang world premiere di JAV, dan itu masuk kategori di Indonesia Screen Award. Itu lawannya
ada saingannya, itu ada film jatuh cinta seperti di film-film, ada Woman from Rhode Island, terus ada Ali Topan, ada Sleep Call, ada Sarah, terus ada Setan Alas ini. Nah, dari 6 film itu Setan Alas memenangkan kategori nominasi di Best Editing, Best Storytelling, sama Best Film gitu. Itu saingannya luar biasa gede ya. Iya, apalagi Woman from Rhode Island itu kan menang FFI ya. Oh iya. Oh, Jadi wow. nggak nyangka aja, waduh, kok bisa gitu. Dan film Setan Alas ini belum ini kan? Belum ke bioskop. Belum. Apakah akan? Cuma akan melalui beberapa festival lagi sih. Oh, sepertinya. Masih mau ke festival-festival Iya. dulu. Terus nanti kalau misalnya mau tayang di bioskop, ada yang perlu dibenerin nggak? Atau udah kayak gini aja tayang gitu? Aku kurang tahu sih kebutuhan untuk bioskop nanti seperti apa. Karena kalau dibilang ini ada darah-darahan juga nggak banyak darah-darahnya. Terus ya mungkin nanti kalau misal ada sensor itu bakal dibenerin sih paling Berarti bakal tayang di bioskop. di bioskop. Tapi belum pasti kapan ya? Belum pasti. Bulannya belum pasti. Tapi aku jujur penasaran banget sih, kalau dari trailernya seru banget, dari cerita-ceritanya seru banget. Sama tadi denger treatment direkturnya yang pakai CGI dan ada miniaturnya. Itu aku kepo banget sih. Pasti creative people di rumah juga kepo banget soalnya. Iya. Mahasiswa Amikom itu kan tugasnya bikin film ya. Nah, ini juga mungkin bisa menginspirasi mahasiswa-mahasiswa dan mahasiswi tentunya juga, biar kayak gimana sih cara bikin film mungkin, atau gimana sih kualitas sebuah film yang masuk festival gitu, atau gimana sih cerita horor tapi ya mungkin yang beda kayak gitu. Karena ya ada juga di Amikom skripsi tapi yang pakai karya juga. Nah, mungkin ini bisa jadi inspirasi buat mahasiswa juga. Iya. Nah, terus tadi kan menang 3 ya. Iya. Menang 3 nominasi. Itu menurut Mas Ridwan kenapa sih Setan Alas yang menang gitu? Itu ada Sleep Call, ada Jatuh Cinta seperti di film-film, itu kan sudah gede ya istilahnya. Iya. Dan aku juga nonton sih, dan luar biasa banget berarti kalau Setan Alas ini menang. Kenapa? Kalau untuk kenapa ya aku juga nggak tahu, karena itu pure keputusan juri. Juri. Ya. Iya sih. Jadi nggak bener. ketebak sih kok bisa gitu ya, karena saingannya pun berat-berat kalau menurutku. Bahkan di beberapa film itu justru editornya tuh guruku sendiri. Jadi kayak, Jadi lebih menang muridnya nih. Gimana? Jadi kalau selera Mas Ridwan sendiri deh, kenapa menurut Mas Ridwan ini yang menang? Gitu, boleh diomongin nggak? Oke. Kenapa Setan Alas yang menang? Mungkin kalau menurutku Setan Alas tuh genrenya fresh. Jadi orang mungkin belum pernah nonton film serupa di Indonesia. Jadi makanya kalau menang ya dari segi tadi storytellingnya, terus dari storytelling dikemas ke editing, ya. Mungkin dari sisi itu sih gitu. Itu emang agak beda gitu ya. Jadi mungkin juri tertarik gitu. Iya, Sampai mungkin menang best fresh, film juga, best editing, berarti Mas Ridwan dong. Achievement buat Iya, ya, benar. keren banget. Tapi bukan buat aku aja, buat kru juga. Iya. Dan editor Setan Alas ini 2. Oh, Aku 2. sama Mas Yusron sendiri. Oh, jadi direkturnya ikut mengedit juga gitu. Iya, untuk menyempurnakan yang bagian CGI kayak gitu sih. Kalau boleh tahu ini penggarapan filmnya berapa lama, Mas? Kalau untuk produksinya itu di 10 hari. Terus post productionnya itu sekitar ya 2 bulan kali ya. 2 bulan. Kalau rampung editing? Itu karena kan ada ini ya, ada tambahan CGI, terus ada beberapa shot yang kita retake juga. Itu kalau nggak salah awal tahun Awal tahun 2023. Iya, Udah selesai. udah selesai. Itu lama atau cepet termasuknya? Termasuk yang ya cukup lama sih. Oh, cukup lama. Mas Ridwan ikut dalam hari H produksi? Hari H produksi ikut. Berarti
ikut terus ya, harus ikut terus editor. Enggak juga, karena di sini aku bawa asisten, jadi yang aku tinggal di lokasi asistennya. Oh gitu. Iya. Terus kan Mas Ridwan editornya, ada nggak sih hal-hal mistis yang ditemukan nih di kamera, terus Mas Ridwan kok ada ini deh gitu, perasaan kemarin nggak ada gitu, atau ternyata Mas Yusron yang sadar loh kok ada ini gitu, ada nggak? Kalau dari sisi akunya sih alhamdulillah nggak ada ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah nggak ada. Tapi ini emang syutingnya beneran serem, maksudnya set hutan gitu. Setnya serem karena villa itu bekas tempat bunuh diri, gantung diri Di Jogja. di Kaliurang, ya, Jogja. Oh, Serem sih villa. apakah itu villa yang viral-viral itu? Bukan. Oh, bukan. Satunya. Satunya emang serem berarti ya. Iya. Tapi kalau ada pemain-pemain gitu, ada cerita-cerita mistisnya nggak? Kayak aku lihat ini deh gitu. Kurang tahu sih itu. Paling Oh. kalaupun tahu disimpan sendiri daripada nyebar bikin heboh kan. Iya, daripada mengganggu suasana Iya. ya. Nanti jadi takut semua. Mungkin ini kita harus ngundang pemainnya atau Mas Yusronnya langsung Iya. kali ya buat cerita tentang itu. Soalnya ya emang serem sih kalau film horor sih. Terus ini film horor pertama buat Mas Ridwan atau keberapa? Kalau untuk aku film horor pertama sih. Film Dan horor pertama. debut pertama film panjangku juga. Ini durasi 1 jam. Durasi 84 menit. Oh, 80 menit. Ya, ini ya setara film movie-movie di bioskop gitu ya. Film itu. Terus next nih kira-kira festival apa lagi yang bakal diikutin? Kalau untuk festival mungkin lebih fokusnya ke festival luar seperti Berlin kayak gitu, terus Busan dan lain-lain gitu. Itu akan ada atau sudah daftar? Beberapa festival udah daftar. Nah, tinggal tunggu kurasinya sih, hasil kurasinya gimana. Terus habis itu awarding gitu ya. Iya. Ya semoga hasilnya yang terbaik lah, karena Amin. ya dari prosesnya juga lumayan ya. Iya. Syutingnya 10 hari sebenarnya lumayan cepet juga sih ya. Kalau syutingnya cepet, post pro-nya yang lumayan. Lumayan susah. Ya karena CGI. Oh, CGI. CGI-nya berapa persen dari seluruh film nih? Berapa ya? Mungkin bisa di 40%. 40%? Oh iya lumayan sih. Iya, karena setnya ya tadi nge-build dari miniatur kayak gitu. Kalau buat ini kira-kira aja ya, kalau misalnya buat film kayak gini nih, dengan kualitas yang kayak gini yang nanti kita tonton, Mas Ridwan tahu nggak budget yang dibutuhkan? Kurang tahu. Aku nggak tahu. Karena itu juga penting ya buat mahasiswa-mahasiswa Tapi gitu. kalau dilihat dari sisi apa ya, track record dari Mas Yusron itu, dia orang yang bikin film tuh nekat, walaupun budget kecil, dia bisa mengusahakan hasilnya tuh value-nya gede gitu. Ya paling maksimal gitu. Iya. Ya. Bahkan melebihi maksimal. Iya. Oke, keren-keren. Terus aku minta sedikit mungkin pesan-pesan kayak kenapa sih kalian harus nonton Setan Alas ini nanti? Boleh dikasih tahu ke Creative People. Oke. Halo Creative People, buat kalian yang apa ya, suka film horor dan mungkin mau cari film yang genrenya fresh di Indonesia, mungkin kalian nanti bisa nonton Setan Alas di bioskop kesayangan kalian, karena Setan Alas ini apa ya, ya genrenya fresh, terus ceritanya mungkin bisa nggak ketebak untuk kalian. Ya pokoknya nonton aja deh. Ya pokoknya nonton aja. Oke. Terus ada tips nggak sih buat adik-adik Mas Ridwan yang masih kuliah ini? Ada yang mungkin masih nugas, ada yang mungkin lagi ngerjain skripsi. Kasih semangat atau tipsnya yang kayak ngerjain film tuh jangan berat-berat gitu atau gimana? Silahkan. Oke. Mungkin ada beberapa tips ya. Mulai dari aku memulai karir, kenapa aku bisa ke industri kayak tadi magang. Nah, di sini aku mau nyampein buat kalian mahasiswa Amikom yang pengen bener-bener serius untuk terjun di industri film, mungkin jangan terpaku dengan apa ya, dengan
produksi lokal aja gitu. Maksudnya produksi lokal juga kalian cuma buat TA atau tugas-tugas. Nah, kalian harus bisa memberanikan diri buat magang keluar, magang di Jakarta, karena di sana tuh kalian bakal banyak ilmu yang bisa diserap. Jadi hal-hal teknis yang kalian nggak dapat di mungkin perkuliahan bisa kalian dapat di sana, atau relasi juga bisa kalian dapat gitu. Dan aku juga awalnya kayak gitu, jadi magang dapat relasi dan akhirnya di repeat order, diajak lagi gitu. Nah, dan buat kalian yang sekarang lagi nugas bikin film gitu, jangan patah semangat, terus buat aja film-filmnya kalian. Dan yang penting ketika film itu udah jadi, jangan cuma simpen di hard disk. Jangan simpen di hard disk, kalian harus publish itu. Publishnya itu kalau aku boleh saran, jangan langsung di YouTube. Jadi kalian distribusiin ke festival-festival dulu, ke screeningan itu. Karena dari situ kalian bakal ada diskusi sama penonton, bisa ngasih masukan juga buat film kalian ke depannya gitu. Itu sih. Terus apa lagi ya? Kayaknya gitu. Itu ya cukup sangat membantu sih buat mahasiswa-mahasiswa nih, karena mereka pasti juga jenuh sih, karena di satu semester tugas film itu nggak cuma satu ya, biasanya ya ada remake, ada juga ya tetek bengek lah, banyak banget gitu. Oke, terakhir ada yang mau disampaikan lagi tentang film Setan Alas, kayak ada kata-kata pamungkasnya gitu nggak, Mas? Ada sih, kata-kata pamungkasnya itu yaitu fight for your faith. Jadi apapun segala ketakutan yang kalian hadapi harus kalian lawan gitu. Nah, bagus banget. Apakah itu adalah inti dari cerita ini? Iya, bener. Ya, itu harus banget kita tonton ya guys, dan aku gak sabar banget buat nunggu film ini ada di bioskop sih. Iya. Oke, terima kasih Mas Ridwan sudah membagi ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat buat creative people dan orang-orang yang menonton podcast Amikom ini. Iya, sama-sama. Tadi kita sudah dapat banyak banget insight dari POV editor ya. Jadi ya editor itu pusing gak sih? Ya pusing-pusing gak pusing. Terus kayak sebuah film tuh kayak gimana treatmentnya. Terus kayak horor tuh penulisan ceritanya gimana, cara dan inspirasinya tuh bisa dari mana aja ternyata ya untuk bikin sebuah film tuh. Dan tadi yang terakhir fight for your faith itu ya teman-teman. Nah, sekian untuk podcast hari ini, temanya horor ya. Podcast horor hari ini, tunggu episode-episode selanjutnya. Apakah kita akan mengundang Mas Yusron atau bahkan pemain-pemain dari Setan Alas atau pemain dari film lain? Tunggu di podcast selanjutnya. Dadah. Dadah.